Halo semua, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Tapi sebelum kita masuk ke materinya dan apa yang mau kita pelajarin kali ini, mungkin teman-teman udah melihat mic yang ada di sini ya. Mic ini sebenarnya udah lama aku beli, tapi baru aku pakai lagi setelah 2 tahun aku simpan. Dan sebenarnya dengan menggunakan mic ini aku jadi meribetkan diriku sendiri karena aku harus sambungin ke laptop. Nanti editannya juga lebih sulit. Tapi aku rasa ini akan meningkatkan kualitas suara video pembelajaran kita. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video-video sebelumnya, coba tulis di kolom komentar kalau pakai mic ini suaranya lebih bagus atau sebenarnya sama aja. Kalau sama aja biar aku nggak usah pakai lagi, soalnya agak sedikit lebih ribet ya. Tapi ya, itu intermezzonya aja. Kali ini kita akan belajar mengenai kasus kelima ya. Kasus kelima itu nanti pertanyaannya adalah kem atau cem. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus untuk menanyakan apa ya, cem di kasus kelima. Oke, dan di sini juga kita akan membandingkan perbedaannya dengan sesuatu ya, dengan suatu benda atau tanpa suatu benda itu. Nanti kalau untuk tanpa, kita akan pakai kasus yang kedua. Jadi sama kayak kemarin, uminya niet chevo. Kita pakai kasus kedua ya, karena kasus kedua itu pertanyaannya adalah kavo dan chevo. Untuk teman-teman yang belum tonton video pembelajaran kasus yang kedua, aku saranin untuk menonton video tersebut terlebih dahulu. Aku akan buat link videonya di deskripsi video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Oke, di sini kita sudah punya tabel ya, tabel yang menjelaskan akhiran dari kasus kelima ya, atau instrumental case bahasa Inggrisnya, kasus kelima. Nah, untuk kasus kelima ini, sama seperti kasus-kasus yang lain, punya akhiran ya. Jadi ada perubahan akhiran di setiap kasusnya. Untuk yang maskulin, kita perhatikan di sini. Kalau misalnya akhirannya menjadi om ataupun menjadi yem, atau kadang-kadang jadi yom. Contohnya nih, sahar ya, jadi saharam. Drug jadi drugam. Liot jadi ldom. Kartofel jadi kartofeliam. Chai, chayam. Imbir, imbiriom. Itu untuk maskulin. Kalau untuk yang netral juga sebenarnya mirip-mirip ya teman-teman. Akhirannya masih jadi om ataupun jadi yem. Contohnya, malako jadi malakom. Morie jadi moriam. Sedangkan untuk yang feminin, akhirannya menjadi oi, ye, atau yoi kadang-kadang, tapi ini jarang banget ya, jadi you. Contohnya nih, vecina jadi vecinoi. Padruga jadi padrugai. Katya jadi katyei. Simya jadi simyoi. Kuritsa jadi kuritsei. Sol jadi solyu. Kravat jadi kravatyu. Kalau teman-teman perhatikan yang tanda lemah dia sering jadi yu akhirannya, kita ubah di kasus kelima ya. Oke, kita masuk lagi ke yang gendernya plural ya. Contohnya kata padrugi jadi padrugami. Pamidori jadi pamidorami. Druzia jadi druziami. Prepadavateli prepadavateljami. Maria jadi mariami. Kravati jadi kravatyami. Bisa kita simpulkan seperti yang ada di tabel, akhirannya menjadi ami atau jadi yami. Nah, sebenarnya penggunaannya ini seperti apa sih? Mungkin teman-teman bingung ya. Tapi di sini aku coba jelasin ya. Penggunaan kasus kelima yang akan kita bahas di sini, salah satu dari banyak penggunaannya adalah pertanyaan secem ya.
yang artinya adalah dengan apa. Dengan apa. Jadi nih, kita mau bilang susu dengan garam. Ngapain susu dengan garam ya? Susu dengan gula. Maaf. Berarti kan kita punya kata malako ya. Nah, kalau dengan harus diikuti dengan cem. Cem itu adalah pertanyaan untuk kasus kelima. Makanya malako apa tadi garam? Sahar, tapi diubah ke kasus 5. Jadi apa? Malako sesaharam. Perhatikan di sini tadi, sesaharam. Gitu ya. Jadi kalian nggak boleh bilang malako sesahar, harus malako sesaharam. Gitu ya. Coba lagi. Secem. Misal apa ya? Kita ambil saja kopi ya. Kopi ya. Kopi dengan S ya. S itu bahasa Rusianya liot. Berarti kita bikin kopi liotnya harus kita ubah kasus 5. Jadi apa teman-teman? Jadi seldom. Kayak gitu. Itu pertanyaannya secem ya. Nanti kalau misalnya pertanyaannya jadi sekian, juga sama aja ya teman-teman. Kalau sekian itu berarti jadi dengan siapa ya. Kalau sekian pertanyaannya, ini juga kasus kelima. Kalau misalnya ini artinya jadi dengan siapa. Jadi contohnya, ya gulyayu, saya berjalan dengan, kita sebut saja dengan teman perempuan. Padruga, berarti harus diubah jadi sepadrugai. Gitu. Kalau misalnya dengan teman-teman, ya, teman-teman bahasa Rusianya druzia. Jadi kalau mau bilang dengan teman-teman, jadinya sedruziami. Sedruziami. Kayak gini kira-kira. Jadi kalau kalian mau bilang dengan siapa atau dengan apa, kalian harus pakai kasus kelima. Peraturannya seperti ini. Akan banyak lagi penggunaan kasus kelima ini ya. Tapi untuk akhirannya akan selalu sama seperti ini. Kalau dibilang akhiran kasus kelima, berarti akan selalu seperti ini akhirannya. Tapi untuk penggunaannya ada berbagai macamnya. Tapi untuk sekarang kita hanya fokus mengenai dengan apa atau dengan siapa. Nah, berangkat dari sini, coba kita perhatikan pengulangan kasus yang kedua ya. Seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalnya aku udah pernah buat video mengenai kasus kedua, teman-teman boleh tonton video kasus kedua di channel YouTube aku. Nanti aku juga buat linknya di deskripsi video ini. Seperti yang udah pernah kita pelajarin, kalau misalnya kasus kedua itu akhirannya a, ya untuk maskulin, begitu juga dengan netral ya, a, ya. Jadi contohnya zavtrak jadi zavtraka, dush jadi dusha, liot jadi lda, prepodavatel jadi prepodavatel ya, chai jadi chaya, piva piva, morye morya. Kalau untuk yang feminin akhirannya jadi ei ataupun jadi i ya. Jadi kayak kata rabota, artinya pekerjaan, jadi raboti. Sasiska, sasiski. Markov, markovi. Ya. Jadi, kapan kita pakai kasus yang kedua ini? Kemarin kan kita udah belajar kalau misalnya kita pakai kasus kedua untuk mengatakan dari mana ya, untuk pertanyaan atkuda. Ya, atkuda, dari mana? Nanti kita jawab is, contohnya kata is Indonesi, kan berubah jadi dari Indonesia berubah jadi Indonesi. Atau kemarin kalau kita mau bilang uminya niet chevo ya, tidak punya apa. Contohnya uminya niet
brata. Dari kata brat, kita ubah juga kasus yang kedua jadi brata. Nah, di contoh yang lain, kita juga pakai kasus 2 ini untuk menyatakan tanpa ya. Kalau tadi kasus 5 kita belajar dengan ya. Tapi kalau kasus 2 ini kita pakai untuk tanpa. Jadi contohnya, kalau tadi contoh kalimatnya adalah susu dengan gula ya. Maka gimana bilangnya susu tanpa gula? Maka kita bilang malako. Apa artinya tanpa? Tanpa bahasa Rusianya bez sahara. Bez sahara. Dari kata sahar karena dia maskulin, perhatikan akhirannya jadi a. Bez sahara. Kalau misalnya kita ambil kata orang tanpa pekerjaan ya, человек, orang bahasa Rusianya человек, без pekerjaan tadi bahasa Rusianya работа, maka jadi apa teman-teman? Без работы. Begitu juga misal kita ambil saja kata makan pagi tanpa teh ya, berarti atau sarapan ya. Kita ambil saja kalimatnya menjadi apa? Sarapan bahasa Rusianya завтрак, без teh bahasa Rusianya чай. Tapi kalau tanpa harus diikuti dengan kasus yang kedua, без чая. Kayak gitu. Bagaimana tadi penjelasannya teman-teman? Apakah kalian sudah paham penggunaan sechem, sekiam atau без чего? Без кого, dengan apa, dengan siapa, atau tanpa apa, atau tanpa siapa. Kalau teman-teman punya pertanyaan, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di komentar, dan nanti sebisa mungkin aku akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan juga kalau teman-teman mau mendukung channel ini dalam bentuk donasi, kalian bisa kirim donasi kalian melalui Dana ataupun OVO melalui nomor yang ada di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Aku sangat senang dan semakin banyak orang yang bisa belajar bahasa Rusia online melalui channel YouTube aku. Sekian dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!